ya gitu. Jadi saya kira kayak fondasi sama tengah nanti sama atap itu kayak beda komponen. Ya, eh, memang satu ya. Jadi kalau untuk SketchUp itu karena eh, kalau kita nulis garis gitu kan kadang geometrinya kan rusak. Nah, itu satu. Maka bisa seperti ini. Jadi kita bagi menjadi beberapa komponen supaya lebih enak ngeditnya. Nah, itu kegunaan yang pertama. Lalu kegunaan kedua, kalau misalkan ada struktur atau komponen, misalkan kolom itu sama ya, jadi identik, jadi dipakai misalkan atau kusen lah misalkan, ada kusen tipe A1. Nah, kalau kusennya dibuat sebagai komponen, misalkan saya mau edit sedikit bentuknya, nah komponen yang lain nanti akan langsung terupdate, jadi dia ada koneksi di antara komponen. Nah itu kegunaannya juga untuk kenapa kita bikin komponen. Biasanya untuk apa elemen-elemen yang ada repetisinya. Ini ada yang di hide nggak geometrinya? Maksudnya gimana Pak? Ada yang nggak ditampilkan nggak ini? Apa sini sudah ditampilkan semua? Kayaknya sudah Pak. Mungkin dilihat potongannya mungkin ya Pak. Ya, ini yang di depan ini apa ceritanya ini? Oh, Ini di depan ya? jadi rumah saya itu ini Pak, yang bagian sini itu ruang tamunya. Terus itu kayak ada lorong gitu Pak. Ini rumah mainnya, rumah utamanya. Ini lorong yang samping-sampingnya ini taman gitu Pak. Depannya Yang ini depan, apa ini? yang ini parkiran mobil Pak. Ini kira-kira ada temboknya berarti kiri kanan ini. Yang mana ini? Ya, Ya ini ada tembok ya. itu Karena boleh nggak? rumah saya T ukurannya Pak. Jadi tanahnya itu sampai sini doang. Ya, nggak masalah. Maksudnya kalau ada tembok depan sini kira-kira nggak masalah ya. Karena kan harusnya ada aturannya. Jadi bangunan itu nggak boleh apa namanya mepet dengan batas tanah. Jadi harus ada sempadannya sedikit kalau nggak salah berapa meter. Oh sepadan, iya sepadannya ada Pak. Ini tanahnya Ini harusnya apa lagi maju ada lagi. maju lagi. Iya, kurang Nah, ya, kurang saya itu maju. nanti digambar lagi ya. Sepadannya 4 meter kalau nggak salah Pak. Sudah, tinggal dilanjutkan aja ya. Baik Pak. Lainnya, ada yang mau lagi? Ini maksudnya Pak, dipotong. Ini ada lightning-nya ya. Jadi yang tertutup warnanya hitam. Sama saya mau tanya Pak, buat yang dinding, berarti dinding itu ada 3 lapis kayak gini ya Pak, benar Pak? Apa gimana Pak? Ya, walaupun ya yang bisa gini, ini ada tebelnya enggak ini? Ada apa? Ada ketebalannya enggak? Uh, ada Pak. Ada ya? Iya, saya bedain berapa waktu itu dikit, dikit sekali tuh Pak. Ya enggak apa-apa. 0,01 Pak. Ini gabung ya dengan baloknya. Apa ini komponen yang beda? Oh ini gabung dengan balok tadi Pak. Nah itu biar ya enggak apa-apa untuk ini tugas ini, tapi sebenarnya uh, lebih enak kalau kita buat komponen yang beda ini. Jadi enggak hancur gitu loh. Apa enggak rusak geometrinya ya balok aja, yang lain aja. Jadi masing-masing kalau mau dibuat komponennya. Baik Pak. Mungkin dari saya progresnya baru sampai sini Pak. Izin stop share berarti ya Pak. Ya, lanjut.
Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada yang mau mengajukan diri lagi? Arzi ya, ya urut dari yang paling atas yang muncul di Zoom-nya. Arzi, raise hand. Halo, mana orang? Permisi Nah, Pak, iya Pak. Sebentar Pak, ini kursor ininya saya nggak mau keluar Pak, sebentar Pak. Baik Pak, saya izin share ya Pak. ya. Apakah sudah terlihat Pak? Tanahnya sampai pinggir tembok apa ada lagi lebihnya? Tanahnya. Kalau tanahnya pas Pak, dia denahnya Tembok ya. kemarin saya kurang lebih seperti ini Pak. Nah, itu mungkin atapnya perlu dipotong. Coba dilihat dari depan. Itu kan lebih ya atapnya ya. Sedangkan kan belum tentu sebelahnya itu nggak tahu kalau sebelahnya apa itu, sebelah tanahnya. Kalau rumahnya orang kan nggak bisa masang atap sama jendela di pinggir. Diedit aja, di exclude lah. Nah, ya gitu. Berarti dipotong seperti ini ya Pak? Ya, terus yang segitiganya ini atau annotate-nya diaktifkan nanti tak coret-coretnya. Depan ini kan masih ke samping ini. Nah, ini kan harusnya kan lurus ini. Annotate-nya belum hidup ya. Yang depannya ini loh. Bisa muncul. Permisi Pak, mohon maaf Pak, yang mana ya Pak? Annotation-nya dihidupkan. Annotation Sudah for Pak, us. sudah saya enable Pak. Nah, ini loh. Ini kan harusnya potong potong lurus tembok ya. Jadi kalau dilihat dia kayak gini. Nah, gitu. Ini diluruskan tembok ke bawah gitu. Nah, ya, terus kan gitu. Nah, ini semuanya juga yang keliling ya gini semua nanti. Nah, ini juga jendela yang nggak boleh ditaruh di pinggir kanan. Ini kan rumahnya orang. Ya kalau jalan raya kalau. Berarti tembok yang sebelah kanan ini ya Pak? Edit aja, nggak usah di explode. Klik kanan, edit komponen.
Nah, itu juga jendela itu ya nggak boleh juga. Permisi Pak, saya juga mau bertanya Pak. Semisal untuk di teras belakang ini apakah di sininya butuh slope juga Pak? Kalau teras biasanya enggak pakai slope ya, paling ya fondasi bata. Misalkan bata aja cukup sih biasanya. Baik Pak. Pastinya. Kalau begitu yang di depan juga seperti itu ya Pak? Di depan Ya, saya ada parkiran dan teras depan gitu Pak. ya biasanya enggak pakai fondasi yang besar. Ini kalau mau dilihatkan komponennya bisa enggak? Kayak apa? eh, Kolom dan lain sebagainya. Enggak kelihatan. Ya, bisa dijadikan komponen sendiri-sendiri ya. Jadi nanti kalau mau hapus kan gampang, tinggal itu yang diklik nanti dia di hide hilang sendiri. Dia waktu mempresentasikan itu lebih ini apa? Oh ya baik Pak, berarti komponen Ya, kolomnya gitu ya Pak, nanti dibuat komponen masing-masing gitu Pak. ya. Baik Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti coba diupdate dulu aja gambarnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kalau dari saya itu saja tadi Pak. Ya, ya. Sudah. Nanti coba di ini kan. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya izin stop ya Pak. Ya. Ya, lanjut langsung aja. Naufal ya, lanjutnya. Ya Pak, saya izin share screen Pak. Jadi ini punya saya Pak, masih belum kurang atap sama lantai, gitu Pak. Secondnya diupdatekan. Annotate ya Pak. Ini apa ini? Itu eh, balok buat nanti kan di bawahnya ada pintu garasi Pak, jadi saya kasih balok biar aman gitu Pak. Ini juga sama ya. Iya sama itu Pak, itu pintu kaca gitu Pak. Nah, ini juga Itu sebenarnya kolom Pak. kolom untuk pintu. Sebenarnya kan model saya kan, eh, bentar Pak. Jadi ini nanti ada kuda-kuda di sini, nanti menumpuk di sini juga Pak. Terus ini nanti untuk yang samping kuda-kudanya begini, sama ini gini Pak. Biasanya kuda-kuda bekang segini ya nggak kasih biasanya loh ya. Ini juga langsung bentangnya sampai sini berarti. Eh, jadi Kalau kuda-kuda di sini ya ngatasi nanti kuda-kudanya dengan lebar sekian. Kan struktur ini berapa ini? ini
Jadi kuda-kuda utamanya di sini, Pak. Sini sampai sini aja. Itu 6 meter. Maksudnya tanpa ada tumpuan di sini juga, kenapa nggak dibuat di sini? Eh, Soalnya dari desain awalnya gitu, Pak. Yang atap. Dia ada 3 model nanti. Nah, ini tidak tahu ya, kalau perlu diisi slope balok gini atau cukup kusennya saja nanti yang di, kan bebannya berapa? Biasanya kan cuma kusen saja. Jadi Biasanya bisa, ya. jadi bisa dihapus gitu, Pak. Ya, biasanya cuma kusennya yang numpuk, apa yang jadi ininya kusennya biasanya. Oh iya, Pak. Ya, Nanti kalau ada ini juga sudah kuat kusennya gitu. Oh iya, Pak. Nanti saya hapus saja. Ini nempel enggak ya? Yang apanya, Pak? Temboknya dengan batas tanahnya. Jadi batas tanahnya enggak, Pak. Masih ada seluk. Coba diputar agak tampak depan gitu. Oh, itu ada, masih ada ini ya. Itu berapa itu? Setengah meter. Eh, Paling kanan. Gimana, Pak? Yang kanan ini berapa ya? Oh, itu 1 meter, Pak. Meter Ada ya. ya 1 meter. Jadi kayak jalan setapak gitu. Iya. Ini apa ya? Tebel balok. Itu trust ram, Pak. Jadi ada fondasi, slope sama trust ram gitu. Ini tebelnya berapa ini? Yang slope-nya ya, Pak. Yang ini transramnya ini. Oh, di tembok ya ini ya. Iya. Itu 30 cm. Jadi jangan pakai yang ini kan marmer ini. Kan ada yang batu biasanya ya. Ya nggak Saya apa-apa belum sih. belum nemu, Pak, di materialnya. Ada kok. Ada kok. Jangan itu. Nah itu stone itu Pak. Ah, bukan. Ada harusnya batu itu. Apa mungkin nanti saya cari di warehouse aja gitu, Pak, materialnya. Ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Eh, Apa ya, Pak? Ini tanahnya juga dikasih ya, Pak? Apanya? Kayak Ya nanti dikasih nanti. Nanti kayak lembar dikasih. gitu aja apa gimana? Kasih kotak aja overlapping nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Sama lantainya juga overlapping gitu ya, Pak? Iya. Nanti kan bisa di hide kalau jadi satu komponen kan tinggal di hide aja. Iya, Pak. Kalau dari saya itu aja, Pak, pertanyaannya. Iya, dilanjutkan aja ya. Iya, Lanjutkan Pak. bakugan sama atap. Oh iya, Pak. Nanti dikasih kayak cat gitu nggak, Pak? Dikasih nggak apa-apa. Nanti kan bisa triknya cuma separuh aja ininya. Kayak temannya tadi itu. Buat separuh. Oh, Ya separuh, jadi kalau menunjukkan ada cat, ada ini, ada itu. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin stop share ya, Pak. Ya. Ya, lanjut, Vincent. Ya, Pak, saya izin suspend, Pak. Ya. Mbak, kalau progres dari saya, Pak. Ini manajernya bilangin. Ini kok ini saya sudah bisa per
per komponennya di per temboknya ini, terus ada ring bulknya bisa. Terus yang kolom ini karena sama saya buat komponen ini, Pak. Terus ya ini pintu jendela. Terus yang di bawahnya ada pondasinya. Ini pondasinya, Pak. Ini pondasinya memang lurus gitu apa belum Iya. dibuat miringnya? Belum, Pak, belum selesai, Pak. Belum ya? Ya, nanti tinggal ditambah aja. Dan sebenarnya kan bisa kalau mau cepat di offset, jadi offsetnya areanya dihapus terus tinggal sambung-sambungin garis. Iya, Pak. Juga ya, kalau ditampilkan atapnya gimana jadi tampilkan semua. Ini mau saya ganti. Nah, ini aslinya nih, mungkin yang kanan ini mau saya turunkan, Pak. Terus nanti saya kasih beton gitu, Pak. Yang kanan ini. Gitu. Oke, Pak. Mungkin saya mau bertanya, Pak. Nggak ada. Iya, Pak. Gimana Kak? Mau bertanya? Iya, Pak. Nah, Ya. kalau tanahnya segini, berarti di samping ada jendelanya nggak apa-apa ya, Pak? Ya kalau nggak nempel sama tanahnya ya nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Ya mungkin pertanyaan saya itu aja. Yang diinikan ya. Iya, Pak. Kenapa nggak isi atap lagi itu yang kenapa jadinya milih nggak beton aja itu? Ya atap itu. Bingung bikin atapnya, Pak. Kan tinggal di ini aja, tinggal dibuat tengah-tengahnya, atau ini di copy, taruh di sebelah sini, terus buat cek garisnya potongannya di mana, terus diteruskan nanti depan ini notation untuk enggak itu. Mantap, Pak. Saya udah, Pak. Apa atapnya ditampilkan kayak tadi. Nanti kan dia jadinya itu kayak gini. Ini kan bisa diteruskan sampai sini. Nah, itu ya. Nah, ini kira-kira ya, nggak presisi ya. Nah, ini nanti garis ini itu akan sejajar dengan ini. Nah, terserah mau nomornya kan berarti kan yang ini. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, nanti nah, di sini nanti ada garis kira-kira ketemunya di mana antara dua ini. Tapi kalau ini lebih tinggi ya harusnya ini yang ketemu ya kayak inilah kayak yang di sini. Jadi kalau enggak atau kalau mau dibuat sama dengan ini misalkan ini berapa tengah-tengahnya belakang ini top misalkan enggaknya ya. Nah kalau gini berarti kan airnya larinya ke sini airnya. Ada yang bikin seperti ini tapi biasanya daknya itu dimajukan. Jadi dia ada atap tapi atapnya airnya enggak turun langsung gitu loh. Jadi di sini nanti ada ininya lagi, ada apa? Ada pipanya.
Ya airnya dialirkan dari pipa. Sebenarnya kalau di SketchUp itu gampang, bikin atap itu kan gampang. Dari kotaannya itu tinggal di ini aja, dibuat kotak gitu ya, kotaan misalkan kayak gini. Tinggal dicari tengah-tengahnya, kan 45 derajat dihubung-hubungkan gitu. Nanti tinggal ditarik ke atas, yang ini juga itu. 45 derajat ditarik ke atas. Nanti akan ketemunya langsung kayak gini biasanya. Kalau Iya, dia Pak. segini, kalau dia lebih lebar ya mungkin dia lebih tinggi jadinya. Karena dia lebih lebar, karena lebar sini ya. Anggaplah ketemunya di sini. Ya mungkin ya dia lebih tinggi di sini, yang di sini. Ya coba di ini aja. Karena kok enggak enak kalau enggaknya di sini. Di depan ini loh. Soalnya ada sesuatunya. Mungkin ya cuma sampai sini tok atapnya, enggak apa-apa kan. Belakang kan enggak kelihatan, enggak apa-apa. Di depan tuh tandon misalkan. Nah, tapi yang di sini-sini itu perlu ada talangnya nanti. Yang di depan sini tetap ada atapnya. Kira-kira gitu lah. Kalau di depan sini kan lebih pendek ya. Nah, kira-kira dia nanti akan jadinya segini. Setiap sana. Ya, Pak. Mungkin namanya mau ada pertanyaan lagi, Pak. Untuk yang bagian sini itu masih perlu talang ya, Pak? Yang sini-sini. Nah, Atau ada yang pakai talang, ada yang enggak. Jadi kalau kayak gini enggak usah sih. oh iya, Pak. Ya, Ya, saya izin stop share ya, Pak. Terima kasih, Pak. ya lanjutannya langsung aja. Nah, ya, ya. Saya masih sampai Makanya kecil, Mas. Kedengeran suaranya. Halo? Halo. Jelas. Apa suara saya terdengar ya, Pak ya? Nah, ini sudah Iya, Pak. Untuk progres saya sendiri masih sampai sini, Pak. Untuk komponen-komponennya juga sudah saya buat untuk pondasinya, balok dan kolomnya, kuda-kuda betonnya, tembok juga, Pak. Dan tanah urukannya juga, Pak. nah, temboknya tapi kan enggak ini ya, enggak komponen beda-beda kan, karena nanti mungkin akan dipotong pakai ini. Mungkin akan dipotong untuk tempatnya kusen. Iya, Pak. Benar, Pak. Itu belum saya plot saja, Pak, untuk kusen-kusennya, Pak. Maksudnya kan yang komponen temboknya bukan satu ini sama dengan yang lain kan enggak ya? Iya, Pak. Enggak, Pak. Oh iya. Ininya dihilangkan gimana? Kalau di tanahnya dihilangkan, tampilannya kayak apa? Seperti ini, Pak. Ya, tinggal dilanjut aja ya. Iya, Pak. Lalu saya ingin bertanya, Pak. Sebentar sebelumnya. Sebenarnya kemarin itu juga untuk tugasnya disuruh buat untuk tampak depannya dari SketchUp, Pak. Nah, lalu di teras itu saya ada dudukan beton, pagar, dan seperti ini, Pak. Apa seperti ini juga dihitung termasuk luas bangunan ya, Pak ya? Kayaknya sih tidak. Permisi, Pak.
Biasanya sih enggak ya. Oh, ya Pak, mungkin Saya saya kurang tahu. untuk memastikan itu Pak, karena belum sempat asistensi saja. Selebihnya Ini mungkin nanti tampaknya kayak gini rencananya. iya Pak, benar Pak. Coba di zoom out. Tapi Nah, ini itu ada tidak ada. kacanya. Oh, itu nanti. Oh, tak kira ini sudah paling tinggi. Oh, berarti nanti yang lubang itu ada kacanya gitu ya. Iya Pak, kaca sama ventilasi Pak. Tapi baloknya ya apa Iya. itu? Ya, ini rencananya kan baloknya dari sini Pak ya. Ini nanti yang atas kaca, yang bawah kaca tapi kayak dua kaca depan belakang jadi ventilasi gitu Pak. Jadi nanti rencananya terpisah atas sama bawahnya balok Pak. Ya, ada baloknya itu ya. Iya Pak, benar. Iya. Mungkin sudah itu saja Pak dari saya Pak. Dan nanti tugasnya ya, saat ini ditampilkan ya nggak apa-apa. Lebih bagus kelihatan. Coba diputar lagi tampak sampingnya. Mungkin masih dari depannya saja Pak, sampingnya belum ada kusen-kusennya juga. Ya. Ini apa ini? Oh, ini komponen ya. Iya Yang Pak. kotak-kotak itu. Saya kira tulang. Belum render ya. Ya, itu nggak apa-apa. Itu aja. Nanti digabung aja. Tinggal digabung aja. Iya Pak. Karena kalau sudah ada, ini kusen-kusennya kan sudah ada ya. Oh, baru tampak ya ini. Ya bisa tinggal langsung di copy aja sebentar. Iya Pak, untuk kusennya rencananya memang gitu Pak. Habis nggak apa-apa. Baik Pak, mungkin izin untuk stop share Pak. Terima kasih. Ya. Itu nanti mau di-render ya? Iya Pak, karena untuk tubes memang ketentuannya ada render SketchUp-nya Pak. Oh iya. Sistemnya siapa? Pak Tubesnya? Asdam Pak. Malah Aston. Ya, wis. Rendernya pakai apa biasanya? Pakai Vire Pak. Kira bacakan berarti. Iya Pak. Ada lagi yang lain? Ya kalau bisa kayak Alfian kan bagus ya hasilnya. Jadi ya ini kan baru semester 3. Jadi mungkin ya masih rumah sederhana, tapi sebenarnya yang seperti ini itu membantu karena misalkan kalian nanti presentasi gitu kan biasanya yang kalian hadapi mungkin bukan orang sipil tapi ke orang awam gitu. Mereka suka biasanya lihat-lihat kayak gini. Jadi visualisasinya kalau mereka biasanya kan beda ya, membayangkan dengan orang yang basicnya sipil dengan yang bukan sipil itu beda cara membayangkan. Nah, bisa saja nanti misalkan contoh paling dekat ya untuk lomba-lomba ya banyak berguna juga 3D modeling ini satu. Terus kedua ya kalau misalkan presentasi tugas akhir sebenarnya ya kalau saya atau dosen yang lain itu kurang suka kalau misalkan mahasiswa menjelaskan dasar teori terus ada ya mungkin belum pernah nonton tugas akhir sedang tugas akhir dasar teori terus yang keluar rumus-rumus terus dibaca gitu kan sebenarnya bukan presentasi yang menarik ya. Sebenarnya lebih menarik adalah awal itu nggak usah tulisan latar belakang, nggak usah langsung gambar ini ditunjukkan ini loh. Masalahnya ini, jadi penjelasannya nggak usah tulisan list gitu, kurang menarik. Tapi misalkan nanti kalian presentasi tugas akhir, ditampilkan barangnya dulu, terus baru diceritakan kenapa kok saya mengambil ini, kenapa kok ini desain, itu yang penting biasanya. Jadi gambar 3D ini sangat membantu untuk visualisasi. Saya kira seperti itu. Ya, Ergi ya mau presentasi, monggo. Ya Pak, izin share screen ya Pak. Ya. Ini Pak untuk proses pembuatannya seperti ini. Ini sudah saya bedain Pak untuk layer-layernya.
yang strukturnya ya. Iya, ini plaster, dan bata juga, kolomnya juga sama ring bulknya, Pak. Diputer-puter gimana? Coba dilihat dari ke belakang. Ini, Pak. Berapa lebarnya? Ya ini lebarnya berapa ya? Yang Yang tembok yang ada pintu kecil itu. ini, Pak. Ya, Ini lebarnya sekitar 1 meter, Pak. Kalau sama kolom, ada ya. iya 1 meter. Nah, mungkin memang belum ini ya, belum nggak tahu, memang belum dapat ilmunya. Tapi sebenarnya tembok itu bata ya, kalau tidak salah itu luas maksimumnya itu hanya 12 ya 12 meter persegi kalau nggak salah ya. Maksudnya kalau luasnya terlalu besar itu kan takutnya kalau ada gempa dan lain sebagainya kan dia pegangannya kan kurang. Ini kan cukup tinggi kayaknya ini. Yang ini ya, Pak. Ya, naiknya itu. Ini sekitar, iya Pak, tinggi Pak. Kalau tinggi ini apakah masih cukup kolom praktis? Nah itu perlu dipikirkan nanti ya. Ya belum, sekarang nggak usah dipikir lah, tapi kalian tahu. Nah, karena kalau sudah agak tinggi, takutnya ya kolom praktis itu kan praktis ya, ada hitungannya. Nah itu masih kuat atau enggak? Oh iya Pak. Tapi ini ke atasnya kan sekitar 4 ya Pak. Terus ini ke segininya sekitar 3. Jadi ini masih 12 meter persegi. Sekitar segitu Pak. Apa perlu menambah balok lagi Pak? Nggak usah sih kalau masih 12 biasanya. Iya 12. Baik, memang tembok itu bukan struktural ya. Tembok ini bukan struktural. Tapi di gedung pun biasanya bukan struktural. Jadi ya kalau ada gempa biasanya dia memang tidak dihitung untuk tidak rusak. Nah, cuma kalau agak tinggi takutnya kan roboh nimpa orang juga. Nah, seperti itu aja sih. Tapi tidak apa-apa, tugas tambah tok. Tadi itu bisa dipikir di tugas lainnya. Ya. Baik Pak. Pak, saya mau bertanya Pak. Ini untuk teras ini kan saya cuma kasih sloof gitu ya Pak. Nah itu apa perlu di bawahnya perlu pondasi batu kali tapi separuh gitu Pak atau tidak ya? Termasuk dengan dinding yang sebelah kiri ini. Dinding keliling tanah biasanya ada fondasinya ya. Dinding keliling tanah. Kalau teras gitu aja biasanya enggak pakai. Paling cuma pasangan bata aja. Jadi ada kayak bata dipasang gitu karena bebannya nggak terlalu besar. Oke Pak, baik. Berarti kalau yang ujung-ujung pinggir-pinggir ini pakai fondasi separuh aja ya Pak. Tapi yang untuk teras nggak perlu gitu ya. Ya. Ini juga belakang ada seperti teras gitu Pak. Jadi, tapi ini saya kasih fondasi Pak. Berarti ini dihilangin aja ya Pak? Ya dihilangin nggak apa-apa, tidak dihilangin ya nggak apa-apa ya tambah kuat tergantung ini ya. Oh, baik Pak. Lagi yang ditanyakan? Saya ingin bertanya terkait ini Pak, garis padan jalan itu Pak. Nah, jadi kan nanti tampaknya seperti ini Pak rencananya.
Nah, garis padan itu dari mana sampai mana ya, Pak? Soalnya kan ada yang bilang tuh dari tembok yang ke atas, ada juga yang bilang sisi terluar dari bangunan, beda-beda gitu, Pak. Kok sepadan jalan? Sepadan jalan beda ya, bukan sepadan jalan, sepadan bangunan. Nah, Ya. iya itu, Pak. Kalau sepadan jalan ya punyanya jalan. Nah, sepadan bangunan itu ya dari bangunan yang naik ke atas itu kalau saya ya pengertiannya. Jadi asalkan temboknya yang di depan tidak terlalu tinggi ya tidak masalah. Berarti dari ini ya, Pak? Ya dari sana. Oh, dari ini ke depan gitu Kan misalnya. biasanya untuk ini ya, untuk apa? Pandangan. Ya tidak terlalu nutup. Akan kalau ada tikungan atau apa untuk keamanan jalan. Oh, baik, Pak. Ini Terus jalan. kan saya itu dapat tugasnya itu 5 meter, Pak, untuk garis padan bangunan. Nah, itu tuh kan juga diukur ke jalannya ya, Pak. Nah, itu mengukurnya itu ke bagian mana jalannya, Pak? Dari tepi aspalnya itu apa mulai dari yang trotoarnya jalan, Pak? Nah, biasanya garis padan bangunan itu diukurnya dari batas tanah. Batas tanah. Ya, jadi dari batas tanah mundur berapa itu yang wajibnya biasanya itu. Biar enggak orang nggak buat sampai enggak depan sekali. Berarti cuma sampai pagar ini ya, Pak? Ya, harusnya ke sana. Oh iya. Terus ya saya ingin tanya lagi, Pak, Tapi untuk kalau pagar. pagarnya mundur ke belakang ya bukan dari pagar. Misalkan pagarnya dibuat lebih mundur dari batas tanah ya berarti kan enggak dari pagarnya. Tapi dari batas tanahnya, Pak? Iya. Oke, baik, Pak. Terus saya pengen tanya ini, Pak. Gimana, Pak? Siapa? Pak Asdam juga. Pak Muji, Pak. Pak Muji. Iya. Tapi api rumah, gambar rumahnya. Gimana? Gimana, Pak? Tadi mau tanya apa? Ini, Pak, untuk pagar ini apakah tetap perlu balok di atasnya, Pak? Buat ngikat batanya ini. Kan pendek itu enggak perlu. Ya mungkin kolomnya aja nanti ada beberapa kolom praktisnya itu. Kolom sama seluf saja, Pak? Ya, seluf yang bawah. Oke, baik, Pak. Ada lagi yang lain? Kalau dari saya cukup, Pak. Ya, sudah dilanjutkan aja. Baik. Terima kasih, Pak. Izin stop screen. Ada lagi yang mau tampilkan progresnya? Ada ya? Ada lagi enggak? Cukup ya? Yang lain gimana? Yang tidak presentasi? Ada yang kesulitan enggak? Kalau enggak jawab berarti ya enggak ada, saya anggap enggak ada. Jadi nanti penyajiannya dari yang tadi itu, yaitu dibuat potongannya, pertama ya, jadi supaya kelihatan komponennya. Nah, kreasi lah, mau buat apa? Nggak usah banyak tulisannya, nggak usah banyak ininya, cuma yang penting kelihatan gitu, apa? Tampaknya, apakah mau tunjukkan posisi kolomnya, saya berikan kebebasan. Ya sekalian belajar istilahnya kalau orang desain bilang belajar layouting.
jadi ngatur layout dari presentasi. Nah itu ya biasanya orang yang komunikasi visual ya yang belajar itu. Kalian kan pakai feeling aja sekarang. Mereka kan ada ilmunya, kalau kalian sekarang pakai feeling aja, tapi gimana supaya kalau dilihat itu proporsinya bagus. Karena kadang nampilkan gitu ada yang fontnya terlalu besar, ada yang terlalu kecil. Nah itu secara layouting sudah nggak masuk. Di hal-hal seperti itu yang lebih ini, yang perlu diperhatikan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti Kamis, Selasa minggu depan ya, nggak ada kuliah. Nanti tinggal submission-nya berarti paling telat jam 12:30 ya. 12:30 kan UAS-nya asumsinya selesai pas kuliah selesai. Jadi asumsinya paling telat jam 12:30. Kalau lewat dari itu ya berarti ada pengurangan nilai. Itu ya. Saya buatkan sekarang aja. Jadi kalau sudah selesai besok bisa dikumpul besok. Jadi pas hari H enggak ini. Nggak usah mikir. Nanti absennya saya yang absen dari pengumpulan tugas.